Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita bersama-sama hadir dalam rangka melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salam serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, pada pagi hari ini kita sudah masuk atau bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal. Ya, dan kelahiran Nabi kita adalah pada tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi hari Selasa pekan depan itu bertepatan dengan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ketika kita masuk ke bulan Rabiul Awal kita senantiasa kembali untuk mengkaji menelaah tentang sejarah Nabi Muhammad SAW sehingga kita senantiasa dapat meneladani kehidupan beliau dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin dirahmati Allah, pada pagi hari ini saya melanjutkan hadis yang nomor urut 987 dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Law ya'lamul mar'u baina yadayil musalli madza 'alaihi. Dikata Nabi, seandainya seorang itu tahu, seandainya orang itu mengetahui akibat atau dosa orang yang melewati orang yang sedang sholat, kata Nabi. Seandainya orang itu lewat di depan orang yang sedang sholat dan tahu akibatnya dan tahu dosanya, kata Nabi, lakana ayyakifa arba'ina khairan lah min ayyamurra baina yadayhi. Kata Nabi, kalau orang itu tahu betapa dosanya orang yang lewat di hadapan orang yang sholat, kata Nabi, niscaya ia akan berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada ia lewat di depan orang yang sholat. Jadi hadis ini menjelaskan, kata Nabi, ketika orang sholat dalam kondisi sholatnya bisa jadi masbuk. Ada orang yang lewat duluan, selesai duluan, melewati di depan orang yang sholat, dan kalau itu tahu dosanya, tahu akibatnya, kata Nabi, itu lebih baik dia menunggu daripada dia melewati orang yang sedang sholat. Disinilah hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa korelasi hadis dengan hadis ketika bagaimana ketika seseorang itu sholat. Makanya ada sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis riwayat Ahmad. Liyastatir ahadukum fi sholatihi walau bisahmi. Hendaklah salah seorang di antara kalian menggunakan sutrah dalam sholat meskipun hanya dengan sesuatu seperti anak panah. Jadi anjuran Nabi ketika kita sholat itu, ketika sholat sendiri itu menghadap ke sutrah, menghadap ke pembatas, supaya apa? Nggak ada orang yang lewat di depannya. Jadi kalau kita kadang-kadang sholat di depan masjid, nggak ada orang, langsung di tengah-tengah aja sholat. Padahal sunatnya kalau sholat sendiri itu ngadap ke sutrah pembatas. Jadi jangan langsung di tengah-tengah. Jadi sunnahnya kalau kita sholat sendirian, itu menghadap ke pembatas. Ini sunnah Nabi.
Pembatas itu apa saja? Ya, bisa jadi kata Nabi, ya meskipun hanya dengan sesuatu yang seperti anak panah walaupun itu kecil tapi ada pembatas. Ya, diusahakan misalkan kalau ada dinding hadap ke dinding. Supaya apa? Nggak ada orang yang lewat. Makanya Bapak dan Ibu hadirin, kalau kita ke masjid tertentu itu ada tuh yang berdiri kecil, ya kurang lebih 45 cm lah atau ya 30 cm berdiri taruh di depannya, itu namanya sutroh, pembatas. Itu sunnah Nabi. Sehingga ketika seseorang itu sholat sendiri, ya sholat sunnah, sholat wajib, ngadep ke sutra, jangan ngadep di tengah-tengah. Karena itu sunnahnya seperti itu, ya. Kecuali dalam keadaan tertentu. Misalkan kita di paling depan ya, dan tidak memungkinkan ada orang lewat, itu memungkinkan. Lalu ada yang bertanya, kalau begitu boleh nggak pembatas itu sutroh itu menggunakan sejadah? Sejadah kan ada pembatasnya tuh, ada kotak ya. Kalau ada warnanya, ada kotaknya. Ya. Kata ulama, sejadah itu kalau bisa digunakan kalau tidak ada sutrah yang lain, tidak ada pembatas yang lain. Kalau ada dinding, usahakan di tempat yang menghadap ke dinding. Terutama jika sholat kita memungkinkan banyak orang lalu lalang, memungkinkan banyak orang yang memungkinkan dikhawatirkan ya akhirnya ada orang lewat di depan kita. Ya. Tetapi kalau memang kita sholat, habis sholat wajib, terus sholat sunnah, nggak mungkin kan orang melewati kita. Atau kalau kita sholat sunnahnya belakangan, ya kita yang tahu diri. Kita sholat sunnahnya pada sholat wajib, sholat sunnah ba'diyah misalkan ya, agak belakangan, yang lain udah selesai duluan, itu ngerepotin orang juga. Yang di depan udah selesai, mau keluar duluan, mau lewat jadinya susah. Karena bisa jadi nyari sutra susah, nyari dinding susah, apalagi ini tiangnya cuma ada 4 nih. Ya nggak mungkin rebutan ini ya. Ibu-ibu rebutan satu dinding ya, satu tiang, nggak mungkin. Sehingga memposisikan supaya orang tidak lewat di depan kita. Karena apa? Sunnahnya memang ketika kita sholat menghadap ke sutrah, ketika sholat sendiri, ya itu sunnah. Ya. Lalu bagaimana hadirin dirahmati Allah? Ketika terpaksa, ini sering kali terjadi. Bapak dan Ibu sedang safar, sedang pergi dalam perjalanan, sholat di tempat yang sempit, seperti di pom bensin ada musola tuh, ya di pom bensin udah antri, ya musolanya kecil, ya gantian ya, kadang-kadang kita sholatnya di depan selesai duluan, akhirnya kita melewati orang yang sedang sholat. Kata Nabi, ya, akan lebih baik ya orang itu tetap menunggu. Bahkan kata Nabi, seandainya orang itu tahu melewati orang yang sedang sholat, tahu dosanya orang yang melewati orang yang sedang sholat, kata Nabi, iya nih saya akan berdiri selama 40. Walaupun dalam hadis, dalam berbagai referensi hadis tidak disebutkan apakah 40 hari, 40 bulan, 40 tahun. Tapi intinya begitu dilarangnya oleh Nabi kalau kita sholat lalu melewati. Lebih baik menunggu kata Nabi, jangan terburu-buru. Tapi para ulama ya, menyampaikan kalau ada uzur baru boleh. Contoh misalkan ada uzur, tiba-tiba udah perutnya udah mules, terpaksa tuh melewatin orang yang sedang sholat, ya nggak kuat nahan, perutnya udah mules, nggak kuat nahan, pengen ke kamar kecil. Atau ada uzur lain yang sakitnya tidak tertahankan, atau ada kejadian bencana yang luar biasa sehingga terpaksa harus melewati, itu baru dibolehkan. Tapi kalau tidak uzur sebaiknya menunggu. Hadirin dirahmati Allah,
Dalam hadis yang lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga, ini hadisnya riwayat Abu Dawud. Kata Nabi, "Idza shalla ahadukum falyusalli idza sutrah wal yadnu minha wala yada' ahadan yamurru bainahu wa bainaha." Apabila seorang, kata Nabi, salat, hendaklah ia salat menghadap ke sutrah atau pembatas dan mendekatinya. Jangan ia membiarkan seorang lewat darinya dan sutrah tersebut. Lalu ada yang bertanya, batasnya sutrah itu mana? Batasnya kita boleh melewati orang yang di depan kita ketika sholat itu mana? Ya, kata ulama, sutrah itu batasnya tempat sujud, ya kurang lebih sejadah kita itu, ya kurang lebih. Jadi sejadah yang merah ini kurang lebih panjang lebar ke depan tuh 120 cm. Ya kurang lebih segitulah idealnya sutrah. Artinya ketika kita sholat, kita sujud, kurang lebih batasan kita segitu. Ya, walaupun ada sejadah yang lama, itu kurang lebih lebarnya hanya 1 meter. Tetapi kalau kita lewat di depannya, melewati batas sutrah itu boleh. Ada orang sholat di saf kedua, saya lewat di saf ke-1, tidak apa-apa. Ya. Tapi tetap ada keutamaan kalau kita sendiri memungkinkan, cari dinding pembatas untuk sebagai pembatas sholat. Dan sunnahnya adalah sutrah itu sesuatu yang bisa diberdirikan, bisa kursi, ya, bisa alat yang memang diberdirikan, atau bisa sesuatu yang memang bisa berdiri. Sunnahnya begitu. Atau kalau tidak ada adalah dinding. Hadirin yang dirahmati Allah, begitu pentingnya kita, ya, tidak boleh melewati orang sholat. Bahkan kata Nabi, ya, itu berdosa. Dan kalau orang tahu dosanya orang melewati di depan orang yang sholat, kata Nabi, itu lebih baik dia berdiri menunggu sampai sholatnya selesai. Ada yang dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, seandainya orang yang melewati orang yang sholat itu tahu bahwa dosanya, larangannya, akibatnya ketika orang melewati orang yang di depan sholat, maka kata Nabi lebih baik menunggu sampai sholatnya selesai. Menunggu, kata Nabi dalam hadis, selama 40, ya, tidak disebutkan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, tetapi intinya kata Nabi lebih baik menunggu. Tidak melewati orang yang di depan sholat, batasan melewati adalah batasannya sutrah. Bahkan kata ulama, melewati sutrah, batas orang sholat di depan kita, hukumnya haram. Oleh karena itu, hadirin dan dirahmati Allah, kita korelasikan dengan hadis yang lain, anjuran Nabi bahwa ketika kita sholat sendiri disunnahkan menghadap pembatas. Pembatas yang memungkinkan kita gunakan, ya, ada tiang, ada dinding dan sebagainya. Terutama ketika kita sholat di tempat yang ramai. Ketika kita sholat yang sendiri tentu lebih mudah, ya, tetapi ketika di tempat yang ramai maka diusahakan kita harus pembatas. Tetapi hadis tentang sutrah itu adalah sunnah, sehingga dalam keadaan apapun memungkinkan ketika kita sholat sendiri, cari sutrah, cari pembatas walaupun sendiri, walaupun tidak ada yang kemungkinan orang lewat. Tetapi karena ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau bisa kita tetap laksanakan. Ya, kita laksanakan, kita implementasikan dalam sholat kita. Walaupun kita masuk masjid cuma sendiri, karena hadis ini adalah hadis tentang anjuran Nabi, ya usahakan kita sholatnya tetap menghadap ke sutrah, pembatas. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seminim-minimnya sutrah adalah benda yang berdiri. Kata ulama, kalau tidak ada bisa menggunakan sajadah. Karena apa? Sajadah itu sudah ada
pembatasnya. Hadirin dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk senantiasa menambah ibadah kita, terutama kita senantiasa istiqomah untuk melaksanakan ibadah yang wajib dan mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan untuk menambah ibadah yang sunnah. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.